Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Ustaz Syahroni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita semua untuk bertemu kembali di pagi hari yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini, dan insya Allah kita akan mendengarkan halaqah-halaqah dari Ustaz Syahroni hari ini dan juga besok. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, satu-satunya tujuan bagi kita untuk mengadakan, dan saya harapkan juga bagi bapak-bapak dan ibu yang menghadirkan, yang hadir dalam halaqah ini adalah bagaimana kita mentransformasikan pemikiran kita agar supaya kita lebih dapat mengaplikasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jalan yang terbaik untuk itu adalah mencoba menurunkan apa yang sudah kita ketahui yang masih ada di dalam kepala kita, pemikiran kita ke dalam hati. Karena kalau sesuatu itu sudah masuk ke dalam hati, dia akan menjadi bagian dari personality kita. Sehingga ketika kita bertindak, ketika kita berbicara, bahasa tubuh kita semuanya bisa mencerminkan nilai-nilai Islami, karena nilai-nilai Islam itu sudah menjadi bagian dari personality kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa melakukan yang demikian, dan langkah yang terbaik untuk itu adalah kita mengelilingi, membentengi atau mengelilingi diri kita dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan teman-teman kita yang saleh, memperbanyak mendengarkan ceramah-ceramah seperti yang akan kita lakukan pada hari ini, insya Allah. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk tidak membuang-buang waktu lagi, kami persilahkan Ustaz Syahroni untuk memulai halaqahnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa tamam al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati dan yang kita muliakan, pimpinan kita, presiden kita yang terhormat mulia Pak Eka, semoga sehat panjang umur, juga orang tua kita, guru kita, imam kita yang terhormat dan mulia Bapak Ustaz Muharram rahimahumullah, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau sehat panjang umur. Dan semua yang hadir Bapak Ibu sekalian, hafizahullah, semoga sehat panjang umur, berkah, bisa melaksanakan beragam kegiatan. Amin ya rabbal alamin. Saya memperkenalkan diri sekali lagi, nama saya Syahroni, bukan Syahrini. Ya, walaupun wajah banyak yang bilang mirip. Senang sekali hari ini akhirnya bisa bersilaturahim ya, dengan Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Istiqlal Yusna. Sebagian tim pernah bertemu ketika muktamar di Los Angeles beberapa pekan yang lalu, dan menyambung pertemuan kita di muktamar dan juga kegiatan kita pagi ini temanya tentang batasan-batasan dalam kehidupan. Mungkin yang pernah haji, yang pernah umroh, familiar dengan istilah miqat. Jadi kalau orang haji, orang umroh itu kan ada larangan-larangan. Mohon maaf, pernah haji itu pernah haji, pernah umroh ya. Semoga yang belum pernah haji, belum pernah bisa haji, bisa umroh. Saya kemarin cerita, saya punya tetangga ahli ibadah, dia selalu tuh umroh. Dia punya uang berapa aja buat umroh, 50.000 buat umroh,
101 juta umroh. Ternyata istrinya namanya umroh. Dia punya uang berapa di buat umroh. Nah, ketika kita umroh, ketika kita haji, kan ibadah haji itu umroh itu di Mekah, betul nggak? Ada yang namanya larangan-larangan. Di saat melakukan ibadah haji, ibadah umroh, ada yang namanya larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Kalau sudah niat pengen umroh, apa contohnya Bu? Tidak boleh memakai parfum, betul nggak? Tidak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, suami istri tidak boleh berhubungan badan, tidak boleh memakai pakaian berjahit laki-laki, boleh? Apalagi, pokoknya larangan-larangan nggak boleh. Pertanyaannya, kapankah larangan itu berlaku? Kalau sudah melewati miqat. Ini Mekah nih, ini Mekah, ini Madinah. Selama di Madinah, semua larangan belum berlaku. Di Madinah boleh nggak potong kuku? Boleh. Semua yang dilarang belum berlaku di Madinah. Pakai parfum boleh semua. Kalau umrahnya suami istri, dia boleh berhubungan badan. Selama di Madinah semuanya boleh. Tapi ketika dia berjalan menuju ke Mekah, di tengah ada yang namanya miqat, ya kan? Namanya Bir Ali. Jadi dulu tuh Sayyidina Ali mewakafkan sumur bahasa Arabnya bikrun. Sumurnya banyak, Abiar Ali. Nah, termasuk dalam Islam yang sana dianjurkan mewakafkan sumber air. Jadi kalau kita punya rezeki, mewakafkan air mesin minum orang itu pahalanya besar. Itu yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal. Di depan ada minum. Ya. Jadi memberi minum orang itu pahalanya besar banget. Apalagi ada makan, amin. Minum orang kebung, ya. Nah, Sayyidina Ali mewakafkan sumur antara Madinah dan Mekah. Namanya sumurnya Ali. Sekarang di persinggahan orang dari Madinah ke Mekah mengambil itu namanya miqat. Selama di Madinah larangan belum berlaku, semua potong kuku boleh, semua masih boleh. Jalan sampai di Ali di miqat namanya teng mulai berlaku. Ketika di miqat itu sudah tidak boleh lagi potong rambut, mulai tidak boleh. Semua larangan mulai berlaku, betul nggak? Biasanya orang yang haji, orang yang umroh takut banget melanggar. Jangankan pakai minyak wangi, jangankan pakai parfum, pakai minyak angin dia takut kadang-kadang. Ustaz, pakai minyak angin boleh nggak Pak Ustaz? Boleh, tapi minyak anginnya harum Pak Ustaz, wangi. Ada nggak minyak angin yang harumnya aromaterapi ada nggak? Ada ya. Ibu kalau tidur sama suami pakai minyak wangi, bu, jangan minyak angin. Diguyur minyak wangi, bu, biar suaminya senang. Ini tidur pakai rescape, tuh rescape yang minyak angin yang pedas tuh. Pakai leher sini. Suaminya mesra, cium dikit, melepuh, kepanasan. Kata suami, ganti dong, yang lain deh. Ganti minyak tahun. Nggak bisa tidur suaminya. Nah, jadi saking takutnya, jangankan parfum, minyak angin juga takut. Jangankan buka jilbab ya, rambut selembar, dia sembunyikan. Jangankan, pokoknya takut orang melanggar. Sikap takut melanggar aturan bagus nggak? Bagus. Nah, tapi ketahuilah bahwa dalam hidup kita juga ada miqat. Silakan kalau mau kita. Dalam hidup kita juga ada miqat, ada batasan. Kalau kita sudah melewati batasan itu, mulai berlakulah semua larangan-larangan dalam Islam dan mulai berlaku pada kita semua perintah agama. Nah, maka pagi ini judul kita miqat dalam kehidupan. Miqat yang pertama saat seorang berusia balik. Harus beda yang udah balik dengan yang belum balik. Kapan sih balik itu? Balik sama dengan kalau laki-laki bermimpi atau usianya 14 tahun. Perempuan itu baliknya kalau dia head menstruasi atau umurnya 14 tahun. Ustaz, saya punya anak perempuan umurnya 15 tapi dia belum dapat bulan, dianggap sudah balik. Atau bapak-bapak menurut Ustaz, saya belum balik. Kenapa Pak? Saya belum ngimpi Ustaz. Bapak berapa umur? 30 kan, Pak Tuhan Pak 30. Cuma pengen dia lagi kan. Pokoknya sudah 14 ke atas balik. Nah, usia balik itu batasan yang pertama harus beda yang sudah balik dengan belum balik. Kenapa? Dia miqat batasan. Kayak tadi
Saat di Madinah semua masih boleh. Tapi ketika waktu itu mulai berlaku dalam hidup kita, batasan pertama adalah balik. Contoh, kalau belum balik, belum wajib sholat, betul nggak? Kalau udah balik, wajib sholat. Ayah, kok ayah sekarang galak sih kalau mau sholat, kamu kemarin belum balik? Nah, kemarin aku nggak apa-apa, mas kamu belum balik, sekarang kamu udah balik, maka wajib gitu. Jadi harus beda yang sudah balik dengan belum balik. Contoh anak yatim, siapa anak yatim? Siapa anak yatim? Anak yatim adalah anak yang tidak punya orang tua. Kapan dipanggil anak yatim? Selama dia belum balik. Kalau sudah balik, bukan yatim lagi namanya. Kenapa usia balik itu batasan? Ada sebuah hadis dari Nabi, Sayyidina Ali mengatakan, ada dua hal yang kau hafalkan dari Nabi. Yang pertama, layit mabakdah hilami. Sudah dia lagi yatim, kalau udah balik. Begini maksudnya. Kalau Istiqlal ingin menyantuni anak yatim, siapa yang sana nih? Yang kecil. Pernah dengar nggak anjuran musab-musab ala anak yatim? Pernah. Siapa yang diusap? Yang kecil. Udah kuliah, umur 20 tahun. Sabar ya Nek? Sabar ya Nek? Oh gini Pak Haji, surah nih, ada hadisnya nih. Pak Haji modus. Jadi kalau Pak Presiden Pak Eka ini musawarah itu yang kecil-kecil. Jangan berkoalisi tahun terakhir juga tahu ya nih. Begini ada hadisnya nih. Kenapa? Balik itu batasan dia. Kita bilang sama anak kita, nah kamu udah balik sekarang. Kamu udah jadi wanita dewasa. Kan kalau perempuan udah masuk wanita dewasa, laki-laki juga sama. Nanti dalam Islam tuh sampai dalam Islam ya, sampai usia berapakah kita orang tua wajib nafkahi anak sampai balik sebenarnya. Kalau udah balik dia usaha sendiri. Cuma kan kalau di Indonesia kan usia kerja berapa tahun? 18 ya? Kan 16 17. Kan kalau 16 usia mempekerjakan anak di bawah umur kan. Nah saya nggak tahu yang mereka berapa tahun orang. Mungkin lulus SMA kali high school ya. Jadi usia balik itu batasan, harus beda yang sudah balik dengan belum balik gitu. Nih, kalau anak kita perempuan, kalau dia sudah balik harus nutup aurat. Kalau belum balik belum wajib. Ya. Dan ini saya mohon maaf kalau bahasanya kasar. Ada orang yang tidak sadar mikot gitu. Sudah balik tapi seperti orang belum balik gitu. Kayak tadi dia udah melewati mikot, lalu udah nggak boleh. Udah melewati mikot masih udah nggak boleh bu gitu. Udah nggak boleh potong kuku. Karena bahkan udah melewati mikot kita gitu. Sama ini kalau usia balik itu usia batasan yang pertama. Ada cerita Aisyah radhiyallahu anha bercerita kakaknya Asma makan Aisyah, kakaknya ke rumah. Asma pakai baju yang transparan gitu, auratnya kelihatan. Kemudian Nabi lihat, kata Nabi Asma, wahai Asma kata Nabi, innal mar'ata idza balaghatil mahidho, kalau perempuan sudah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Nabi menunjuk wajah dan telapak tangan. Hadis ini menjelaskan bahwa perempuan kalau udah balik harus nutup aurat. Saya tanya mana telapak tangan? Ini dan ini. Ini perutnya, ini punggungnya. Kalau dalam masalah kafun. Gini, kan sebagian perempuan kalau sholat pakai sarung tangan yang nutupin atas ada nggak gini? Ada yang gini? Karena dia merasa telapak tangan itu ini. Padahal telapak tangan mana? Ini dan ini. Ini perutnya, ini punggungnya. Contoh begini. Kalau kita punya wudhu, di antara yang membatalkan itu apa ya? Menyentuh kemaluan. Kalau menyentuhnya menggunakan perut telapak tangan. Kalau menyentuh dengan punggung telapak tidak batal. Contoh mohon maaf bapak-bapak nih, bapak punya wudhu, mohon maaf ya. Bapak pipis, mereka begini, batal? Enggak. Hah? Enggak. Batal kan pipis. Jadi untuk sarapan ya. Gak pegangan aja batal kan. Tapi kalau kebetulan bapak habis mandi, terus pakai baju itu kesentuh pakai ini batal nggak? Enggak. Karena yang batal itu kalau menggunakan perut. Nah, saya ingin jelaskan bahwa yang namanya telapak tangan itu ini dan ini. Kayak sebagian perempuan ada yang umroh pakai sarung tangan yang begini, ada yang gitu.
Dia berasumsi bahwa telapak tangan itu ini, bukan. Ini perutnya kayak tubuh mana badan kita. Ini perut, ini punggungnya. Kalau dalam masalah ini batnun, perut, ini zohrun, gitu. Artinya ada sebagai perempuan kalau sholat maksain pakai sarung tangan yang begini, kenapa? Kan ini aurat, bukan aurat tuh wajah dan telapak tangan. Ini perutnya, punggungnya. Jadi kalau ibu sholat dia sah nggak? Sah, gitu. Nggak bisa pakai sarung tangan yang ditutup gitu. Nah, ini cerita bahwa Asma gitu. Jadi begitu Asma lewat, Nabi mungkin memalikan wajah gitu. Ya kita kan sama, ada perempuan lewat kan, kita kan astagfirullahaladzim gitu. Jika tadi kita mikir, nah itu Nabi langsung buang wajah Asma kalau udah balik, yang boleh hanya wajah dan telapak tangan. Artinya hadis mengajarkan bahwa kalau sudah balik wajib nutup aurat. Kenapa? Usia balik itu usia miqat namanya, harus beda gitu. Ini dari yang saya bilang, kalau sudah balik maka tidak yatim lagi. Anak yatim itu Ustaz, tapi kan di sini ada anak-anak umur sekian tahun tapi berurusan tuh nih, bukan dari bab dia anak yatim, dari bab dia orang yang perlu dibantu gitu. Tetap kita bantu, tapi bukan golongan anak yatim, golongan katakanlah kalau di tanah air ada istilah duafa gitu, orang yang layak dibantu. Gitu. Di hadisnya kata Nabi, aku mendengar dari Nabi dua hal. Yang pertama tidak lagi yatim kalau udah balik, yang kedua tidak boleh diam sepanjang hari. Dalam Islam tuh nggak bagus kita dari pagi sampai malam diam aja, harus bicara. Apa yang ngomong? Ada nggak suami istri nggak bicara? Ada nggak? Dia prinsipnya silent is gold gitu. Jadi di rumah diam aja itu nggak baik. Jadi apa yang ngomongin gitu? Dek, di luar panas ya dek? Iya mas. Ini air enak ya dek? Iya mas. Tisu bagus ya dek? Iya mas. Luar panas aja, kan panas sudah dari mas. Oh iya lain. Pokoknya bicara gitu, bicara. Jadi nggak boleh orang itu diam sepanjang hari. Dia komunikasi Islam itu dia tuh bicara. Karena kawan kita kalau di meeting jarang bicara nggak. Dia prinsipnya dia malah lemas ya. Dia kalau meeting nggak ngomong, cuma snack habis. Dia menghadirkan gitu. Jadi sampai di sini yang saya panjangnya sampaikan bahwa harus beda yang sudah balik dengan belum balik. Ini lihat nih. An-Nur yang megang yang di handphone ada Quran boleh dibuka. An-Nur 24, An-Nur 258 dan 59. Ini aturan kalau kita punya anak itu kalau ke kamar orang tua harus izin. Anak itu kalau ke kamar orang tuanya harus izin. Dan Quran membedakan anak yang sudah balik dengan belum balik. Sekali kenapa dibedakan? Karena usia balik adalah batasan. Kalau anak kita belum balik, bukan kita masih 7 tahun, masih kecil ya, dia ke kamar ibunya harus izin hanya dalam 3 kesempatan saja. Artinya di selain 3 ini dia boleh masuk tanpa izin. Kalau anak belum balik. Yang pertama surat An-Nur ayat 58 Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkum alladzina malakat aymanukum alladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marratin. Wahai orang yang beriman. Dulu zaman perbudakan nih, orang muda. Mungkin di zaman sekarang ada orang yang tinggal di rumah kita. Kalau ada orang yang tinggal di rumah kita, ingin ke kamar kita, atau anak kita yang belum balik mau ke kamar orang tua harus izin. Berapa kali izinnya? Salah sama roti 3 kali. Yang pertama, min qabli sholatil fajr, sebelum subuh. Yang kedua, wahina tadawuna thiyabakum min az-zahirah, istirahat siang. Yang ketiga, wa min ba'di sholatil isya, ambil isya. Begini kira-kira. Anak kita yang belum balik nih, anak-anakku, kamu kalau ke kamar ayah, ke kamar ibu, habis isya, di berapa isya kira-kira? Di 7, 8 lah. Jam 8 ke atas harus ketok pintu. Ayah, ibu aku boleh masuk enggak? Gitu. Dari jam 8 sampai yang kedua sebelum subuh. Subuh jam berapa? Jam 6, katakanlah jam 5. Kamu dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi, kalau ingin ke kamar ayah harus ketok pintu izin. Gitu. Yang ketiga saat istirahat siang. Kan orang tua punya privasi, betul nggak?
Kita sebagaimana anak kita punya privasi, di kamar kita juga punya privasi, maka kamu kalau kamar ayah harus izin. Ini kalau belum balik berapa kali izinnya? 3. Habis isya, sebelum subuh dan siang zuhur. Perhatikan kalau udah balik. Ayat 59. Ayat 59 Allah mengatakan wa idza balagal atfalu minkumul huluma fasta'dhinu kama sta'dzana alladziina min qablikum. Kalau anak kamu sudah balik, maka dia harus izin seperti orang dewasa izin. Kapan izinnya? 24 jam. Harus izin kalau anak kita ini udah 14 tahun ke atas. Jam berapapun harus ketok pintu kalau ingin masuk kamar orang tua. Gitu. Bayangkan agama ngajarin peradaban luar biasa 14 abad yang lalu gitu. Jadi nggak boleh tuh anak ke kamar orang tua yang pintu yang dorong-dorong aja gitu, terkaget bapaknya. Ya. Mungkin pada isya jam 10 malam kan bapak sama ibu lagi beresin kamar dulu kan. Jadi izin ayah, ibu aku boleh masuk nggak? Gitu. Kita pulang kerja nih. Pas masuk kamar, ngapain anak kita tidur sama kita? Boleh diomelin. Kamu ngapain tidur di sini? Udah punya kamar sendiri gitu tuh. Ini Islam mengajarkan itu, adab di rumah. Walaupun di rumah sendiri, anak ke kamar orang tua harus izin. Dan Quran membedakan yang sudah balik dengan belum balik. Kenapa? Usia balik merupakan batasan. Nah, seulang sekali lagi, ada orang yang sudah balik tapi kelakuannya kayak belum balik. Ini dia. Terutama anak kita ya. Nah, kamu tuh harus tutup aurat. Kamu udah puasa. Besok Ramadan semua saya tanya umur amin. Sekarang bulan apa nih? Bulan akhir ya. Bulan minggu kedua atau bulan akhir ya. Bulan akhir Rajab Sya'ban. Semoga saya tanya umur 2 bulan setengah lagi kita masuk Ramadan. Dan kita hari ini membuka puasa bersama di Istiqlal. Amin. Yang ada makanannya membludak. Amin. Jamaahnya membludak, sendalnya keluar-keluar. Jadi ini yang pertama, jadi mikot yang pertama saat seorang sudah balik, gitu. Harus beda. Yang kedua, mikot yang kedua saat seorang sudah menikah. Harus beda yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah sikapnya. Kalau penampilan nggak ubah apa-apa, gitu. Dia masih muda, ibu nih masih muda, masih gadis kan rapi tuh. Tapi dia punya suami, punya anak tetap rapi, keren gak tuh? Keren. Kan kebanyakan dia berubah penampilannya. Harusnya berubah tuh sikap. Masih gadis rapi banget tuh. Pakai jilbab peniti yang kecil, rapi banget tuh. Dia tuh. Rapi banget dah, rapi banget. Pas sudah punya suami kayak anduk. Jadi masalah. Jadi yang kalau penampilan tidak berubah malah keren kan? Bapak-bapak waktu masih perjaka, masih bujangan, keren kan? Udah nikah tetap keren, boleh ya? Boleh. Bagus. Yang berubah adalah sikap. Laki-laki yang sudah menikah, dia harus bersikap sebagai laki-laki yang sudah punya keluarga. Tanggung jawab. Gitu. Perempuan yang sudah menikah harus bersikap sebagai wanita yang sudah punya suami. Gitu. Hari ini mohon maaf kadang-kadang ada orang laki sudah punya istri, kelakuannya kayak masih perjaka, ada nggak? Ada nggak bu? Mana orangnya bu? Ada di sini. Itu yang depan tuh pak. Oh, saya nggak lihat di layar, saya taruh pinggir. Yang di rumah, kok saya nggak ada kalahnya gitu. Jadi yang berubah apa yang berubah? Sikap gitu teman-teman. Saya cerita tanah air lah ya, cerita tanah air. Dulu orang tua kita tuh, dia kalau beli sate, itu dibungkus dibawa pulang. Dia makan dengan keluarganya. Dia bersikap sebagai laki-laki yang sudah punya menjawab keluarga. Kalau masih bujangan, masih sendiri, boleh nggak makan di mana di luar, bebas ya. Tapi ketika sudah punya istri, nah sudah punya anak, tanggung jawab. Saya mau ada perempuan udah punya suami, kelakuannya kayak anak gadis, ada nggak tuh? Ada nggak pak? Ada. Mana orangnya? Kadang-kadang kita bertanya, oke masih kayak anak gadis, apa sih yang berubah nih? Apa yang berubah? Harus
beda orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah. Perempuan contohnya. Kalau masih gadis bebas nggak, Bu? Enggak, maksud saya. Dia mungkin kesana, dia izin orang tuanya kan bebas sama dia. Tapi ketika udah punya suami, mau pergi kemana-mana harus izin gitu. Dan terus mas, di sini bisa berlontar ya. Mas, aku mau berlontar mau belanja. Jangan deh, di luar ada rumah. Udah sampai mas, ya udah sampai. Ini bukan izin Bu, itu ngabarin. Itu masih tahu. Kalau masih gadis bebas nggak dia? Kita saya ulangi, apa yang berubah? Sikap, gitu. Kalau penampilan, it's okay, gak ada masalah gitu. Kebanyakan di kita yang berubah justru penampilan, gitu. Ketika masih kerja, masih gadis rapi banget, udah punya pasangan, berantakan gitu. Biji miring gitu kan, macam-macam lah ya. Jadi dia harus yang berubah bukan penampilan, yang berubah sikapnya. Bahwa dia perempuan, dia bersikap sebagai wanita yang sudah punya suami. Gitu. Dulu kan masih kan kita habis kita sama ya, oh sorry ya, sekarang aku punya suami, aku harus izin. Kok kamu sekarang berubah banget sih sejak menikah? Ya iyalah, masa ya dong. Udah nikah harus berubah gitu. Sering bilang begini, ada anak laki, kita punya anak nih, dia mau nikah. Temennya bilang begini, bro, ente kalau udah nikah jangan berubah ya bro. Lah, orang nikah justru harus berubah. Saya nonton film-film Amerika, ya kan di Amerika ada budaya pesta lajang nih. Jadi orang mau nikah itu ada malam gitu kan. Walaupun kontennya nggak bagus kan, dia mabuk sama. Saya bicara mau begini. Pesannya adalah, maaf ya kalau bahasa kamu, lu kalau gila-gila sekarang gitu, lu besok udah jadi istri yang berubah. Dia menghabiskan itu. Gini, kontennya kan nggak bagus, tapi pesannya kan bagus ya pesannya tuh. Bahwa kalau mau nakal sekarang, besok kamu udah jadi suami berubah gitu. Itu mungkin pesannya gitu. Iya. Kan nonton film Hollywood gitu kan, biasanya kalau orang menikah tuh ada pesta yang perempuan dilakukan teman-teman yang laki juga. Walaupun kontennya kan nggak bagus kan, dia mabuk mungkin dia main perempuan, tapi pesannya adalah kalau nakal sekarang gitu. Karena kalau besok udah jadi suami, udah jadi istri harus berubah. Gitu. Artinya nilai ini juga dimiliki walaupun dasarnya kan bukan agama kan, dasarnya tadi itu kan dasarnya perubahan. Kenapa? Karena menikah merupakan batasan mikot gitu. Ada orang udah nikah, lagunya kayak bujangan, udah punya suami, kelakuannya kayak masih gadis. Ada nggak nih? Nah, ini dia. Ya. Itu kursi ngedudupin kesian itu. Dan di belakang baru tidur lagi. Sepoi ini. Ya. Jadi seorang jadi harus beda ya. Nih. Seorang yang sudah menikah berbeda dengan yang masih bujangan atau masih gadis. Ada hal yang sudah tidak boleh dilakukan, bahkan ada hal yang sudah tidak pantas dilakukan. Jadi bicara bukan lagi boleh nggak boleh, tapi udah nggak pantas gitu. Dalam Islam ada dua, ada aturan fikih, ada aturan akhlak. Kalau fikih bicara masalah halal haram, boleh atau tidak boleh. Kalau akhlak bicara masalah pantas atau, saya tanya bapak-bapak, aurat laki-laki dalam sholat aurat laki-laki pusat sampai lutut. Saya berdiri kenapa? Kita sholat minta sholat zuhur. Pusat nih saya angkat tangan tinggi-tinggi, saya nggak pakai jas, semua saya buka nih. Kita pakai baju bapak-bapak, pakai celana gini tadi. Sah nggak sholat kita? Sah secara hukum. Cuma orang pro kontra dong. Itu Istiqlal pernah itu aliran baru. Kita marah. Memang ada aturan hukum yang saya langgar, ada nggak? Nggak ada. Kenapa orang pro kontra? Ada aturan akhlak yang dilanggar. Ingat yang Muhammad katakan innama bu'itsu liutammima, aku diutus menyempurnakan akhlak. Jangan hanya bicara wilayah hukum, bicara juga wilayah. Orang sudah menikah itu ada hal yang tidak boleh dilakukan dan ada hal yang sudah tidak pantas. Jadi memang nggak boleh, ya nggak apa-apa sih, kamu kan udah punya suami gitu.
Nggak boleh saya begini nongkrong-nongkrong, ya nggak pantas, dia nggak pantas bu, gitu. Tidak pantas itu kajian akhlak. Ini contoh nih, jadi kasih minuman 4 nih, 1, 2, 3, 4 air putih semua nih maksudnya. Iya, 4. Ini nggak ada yang ini. Ini disediain, boleh 4 saya boleh saya minum semuanya nih? Boleh gitu, tapi kebetulan di sebelah saya moderator, ada moderator di sini moderator. Dia ngeliatin tuh aja, Ustaz lagi habisin semuanya, saya nggak dibagi. Secara hukum boleh nggak semua orang di sini semuanya. Cuma kalau saya punya akhlak, saya 2, dia 2, bagus nggak nih? Aturan apa namanya? Aturan? Begitu lah kira-kira. Kayak monopoli kan, ekonomi Islam tegak atas dasar akhlak. Tidak boleh monopoli. Jadi aturan Islam itu tidak, jadi kadang-kadang kita tidak lakukan bukan karena tidak boleh, kita tidak lakukan karena kita merasa nggak pantas. Gitu. Itulah akhlak. Saya bicara di tanah air hari ini sering pro kontra di Indonesia. Karena orang selalu saja seperti ada rakyat biasa pulang karantina gitu. Kalau pejabat negara nggak karantina, di alasan beragam alasan gitu. Cuma kan ya, gitu. Kita cuma salah ya. Intinya Gimana Pak terangin? Intinya tolong dong kalau berbuat jangan hanya bicara hukum, bicaralah wilayah akhlak, nggak pantas gitu. Nggak pantas di tengah orang lagi begini, kemudian begitu. Di tengah orang lagi begitu dia begini ini, begitu. Pakai begini nggak ada ya? Jadi saya ulangi. Jadi kalau sudah menikah itu, mungkin Ustaz, emang nggak boleh? Nggak apa-apa bu, cuma nggak pantas gitu loh saya. Karena setelah menikah itu bukan hanya nggak boleh, juga nggak pantas gitu. Kan orang selalu saja kalau orang tuh bicara di wilayah, saya melihat di Amerika ini kan banyak adat-adat yang mereka terapkan. Mereka tidak bicara di wilayah hukum, tapi memang adatnya begitu kan, menyapa segala macam, orang masuk pintu dipegangin buat yang berikutnya gitu kan, itu kan hal-hal yang baik. Hal baik. Saudara sudah dijelaskan kok. Nah, 5 jam terus drive untuk kesini. oh, Masya Allah. Salam. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa menikah itu adalah miqat gitu. Begini hadis Nabi-nya, ya masyaallah syabab, wahai anak muda, kata Nabi, siapa yang sanggup menikah, menikahlah, ya kan? Yang belum sanggup banyakin puasa. Kenapa kata Nabi? Karena menikah itu bisa menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Artinya kalau sudah menikah lebih bisa menjaga pandangan, bisa menjaga kemaluan, kehormatan. Maksud Nabi, udah nikah yang berubah gitu maksudnya. Iya, gitu. Artinya begitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan begini, wahai bapak-bapak, kalau engkau melihat wanita lain yang merekreasikan kamu, pulang ke rumah, temui istrimu. Berhubungan maksudnya. Yang demikian bisa meredam gejolak syahwat dalam dirimu. Mungkin bapak di luar melihat yang seksi gitu, gitu. Pulang ke rumah, temuin istrinya. Sama istri berantakan banget. Di jalanan syahwat naik, pulang pepet istrinya, ya Allah, turun lagi. Langsung jatuh nggak jadi mas, nggak jadi enak. Maka ibu, boleh nggak ibu berkanan buat suami bu? Boleh. Ibu manja sama suami boleh nggak? Boleh. Senderan sama suami gitu ya. Senang dikit ah. Dulu kamu seneng mas kalau aku nyender, dulu kamu masih enteng kan benar. Suami kurang hasil. Nyender. Kan beda dia udah nikah belum nikah. Jadi kalau masih belum nikah nih, kalau masih pacaran lah ya. Pengantin baru naik mobil. Masih suami lagi drive kan? Musim summer gerah, suami gerah panas deh. Istri apa itu? Ambil tisu, diusap dengan suaminya tuh. Ya, diusapin, pengantin baru, dibuka air, minum mas, minum. Pisang dikupasnya mas, au, gitu. Itu masih pengantin. Coba pengantin sama anak udah 2 udah 3. Suami lagi kegerahan nih, gerak. Apa istrinya? Tidur dalam gitu. Di samping suami ada perempuan gitu.
udah agak-agak gitu. Itu pasti udah punya rampat, ada rampat. Gitu. Artinya harusnya sih ya tetap tadi kalau udah punya, tapi tetap suaminya tuh ini dilapin. Nggak berarti supaya anduk. Maksud Nabi itu harus berubah gitu. Ini yang namanya sadar mikot namanya, sadar batasan. Ya kan? Kan ada orangnya mungkin di jalan ini kecepatan 30 km/jam gitu kan. Ada orang yang nggak sadar kan ya loh. Karena ini batasannya, gitu. Ya kan? Kayak kemarin sedang cerita kalau beli bensin di Los Angeles sekian ya, di New York kan, di sana murah gitu. Dia harus tahu menikah itu batasan. Dia harus beda yang sudah menikah dengan belum. Apa bedanya? Sikap sekali. Kalau masih laki-laki masih bujangan, dia touring, dia punya hobi sepeda, hobi naik motor, gitu kan, bebas nggak bebas ya. Dia kalau di tanah air kan suka sepeda motor tuh, touring 3 hari, nggak pulang 4 hari, silakan aja. Sekarang udah punya istri, udah punya anak, boleh dia touring, ajak istrinya. Nih, atau mungkin dia udah berubah gitu. Karena ada orang yang udah nikah nggak berubah gitu, nggak berubah, sudah menikah tapi sikapnya masih anak-anakan. Bahkan di Indonesia sebelum orang menikah disyaratkan untuk mengikuti training menuju pernikahan di kantor, di KUK, Fakultas Agama tuh. Jadi dia harus tahu hak suami istri gitu sebagainya. Sampai tadi kalau suami ngelihat perempuan lain pulang ke rumah dengan istri, kan katanya berhubungan badan itu di antara hal yang bisa melanggengkan hubungan pasangan. Bahkan dalam Islam diatur yang wajib sebulan sekali berhubungan badan. Maksudnya begitu dia period kan, dia suci, dia sehat, itu suami kan ayatnya datangilah istri, minimal kewajibannya sebulan sekali. Paling lama 6 bulan sekali. Ada nggak sedikit tarik? Kalau saya suami tidak memberikan nafkah batin berhubungan badannya kepada selama 6 bulan berturut-turut, istri saya tidak suka, tidak ridho dan mengadukan ke pengadilan agama dan pengaduan diterima, maka jatuhlah talak satu. Itu gara-gara 6 bulan nggak berhubungan badan. Ustaz, saya 2 tahun Ustaz. Nah ini tuh. Nah gitu. Paling cepat 4 hari sekali. Dengan asumsi punya istri 4. Kalau atur atur aja lah. Begini maksudnya mungkin kan katanya berhubungan badan itu melanggengkan kayak gini ya. Anak itu tuh kalau di rumah udah kenyang, kan di luar nggak jajan itu nggak. Begini saya kalau di Indonesia, misalnya, Abi, ayo kita ke mall, kita jajan, ayo kita ajak ke mall gitu kan. Boleh, kita makan dulu maksudnya. Makan nasi yang banyak, air 3 botol, blok katanya, ayo kita ke mall. Mau beli apaan? Mau donat? Kenyang. Mau ayam goreng? Kenyang nih. Mau ngapain? Pulang. Itu satu udah saya jalankan. Jadi kalau mau belanjaan, belum makan dulu. Ini kita karena gak usah makan dulu, makan sama aja. Ini dia lapar mata ya tuh. Melihat ini pengen, itu salah gitu. Jadi kalau anak mengajak ke belanjaan, di rumah ngapain dulu mah? Makan dulu. Masakan mie, 2 mangkok, udah makan ini. Udah kayaknya, aja. Mau beli donat. Sama orang laki juga begitu. Kalau di rumahnya udah berhubungan dengan istrinya udah kenyang, tiba-tiba godain. Mas, maafin mas. Udah kenyang. Iya gitu ya. Paham ya Bu? Apaan? Kalau di rumah jadi jangan berhubungan, kan dulu lapar mata jadi aja tuh. Kan, mohon maaf ya kan hasrat seksual, kayak orang makan gitu. Orang kalau udah makan, udah kenyang gitu. Lihat apa juga, ya udah kenyang dia apa gitu. Ini rumahnya jarang disentuh pasangannya. Kalau nggak kenyang-kenyang. Nah, itu dia apa dah? Ini pertanyaan bagus. Mungkin nanya ibu. Bukan bapak, sudah itu. Gimana kalau nggak kenyang-kenyang? Apa dah? Diapain? Apa tadi?
Udah sama tadi. Pokoknya nikah itu batasan. Harus beda yang sudah nikah dengan belum menikah. Kenapa? Dia tuh nikah teng. Maka kita bilang mana kita anak, ayah aku mau nikah, oke nak, kamu nikah. Tapi sadar ya, nikah itu tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kamu harus menafkahi istri, keluarga. Nafkah yang wajib dalam Islam ada 4. Makanan minum, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan. Yang kelima nih, suami harus menyediakan makanan minum, pakaian, tempat tinggal, boleh ngontrak, boleh sendiri. Yang ketiga apa? Obat-obatan sakit yang obat. Itu tanggung jawab gitu sih. Jangan sampai udah jadi suami nggak ngurusin, nggak dikasih nafkah, sakit nggak diobatin, nggak ada tempat tinggal yang layak. Nah, gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah SWT. Ini saya bilang tadi, kalau sudah menikah, seorang harus memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Kalau sudah menikah harus berubah, sudah tidak bujangan lagi, sudah tidak gadis lagi. Dan masalah taat tadi kan, tadi saya bilang kata Nabi, kalau seandainya aku boleh perintahkan seorang untuk sujud, kalau manusia boleh sujud di hadapan manusia, akan aku perintahkan para istri sujud di hadapan suami. Ini bukan pengamalan, maksudnya saking ketaatan wajib dalam rumah tangga. Taatnya, selama perintahnya benar, selama perintahnya baik. Taat. Tadi mau kemana-mana bilang, gitu kan. Mas, di laci ada uang nih mas, aku pakai ya mas. Jangan deh, itu buat ini. Udah habis mas. Itu bukan izin, gue kasih tahu. Ada seorang perempuan nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku pelit banget Nabi. Nggak kasih nafkah yang cukup, diam-diam aku ambil aja dompetnya. Boleh nggak Nabi? Boleh nggak Bu? Boleh. Wah, kompak banget. Oke, mikir ya jawabnya. Jadi kata Nabi boleh. Jadi kalau suami terlampau pelit ada 2. Ada pelit banget, ada pelit aja. Kalau pelit aja tuh bakhil tuh pelit aja, standar loh. Dia punya makanan nih, dia makan sendiri, orang nggak dibagi, namanya bakhil. Ada yang lebih bakhil dari bakhil, namanya syuhun, pelit yang keterlaluan. Jangankan buat orang, buat dia aja pelit. Ada bazar nih, berapa nih bakso? $10, subhanallah. Ini berapa nih pempek? 15 ini hari lagi. Kalau jajan zikir gitu. Boro-boro buat kita, buat dia aja. Pelit, ada orang gitu. Mana Bang Ibu? Nah, di luar ya. Nggak datang. Itu kalau suami pelit banget gitu, ada orang pelit banget. Dosanya diminta tidak kasih. Pak, dosa bapak bos saya nggak ada, dosa gua mau. Tapi pelit itu. Dosanya diminta tidak kasih itu pelit banget. Nah, jadi ini batasan, jadi harus beda. Maka sekarang nih, maka saya bilang kenapa di masyarakat Amerika ini juga ada budaya tadi kan, ada pesta malam najang gitu ya. Pokoknya kalau nakal malam ini, besok kamu udah jadi orang yang lain. Ini mungkin itu pesannya gitu, pesannya adalah itu. Walaupun sekali kontennya nggak bagus ya kontennya, cuma mungkin pesannya adalah tadi gitu, bahwa harus berubah orang yang sudah menikah dan belum menikah. Apa yang berubah? Sikapnya. Kalau penampilan tetap dijaga, terus ya, dia sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, tetap rapi, boleh nggak ya? Sebenarnya ibu kita, ibu tetap rapi, gitu kan? Bapak mengharap, sudah saya kasih makan, saya mesti ngangkat ya. Dia, kalau sudah punya cucu, rapi, subhanallah, gitu ya. Amin. Ini amin. Karena kadang-kadang ada orang yang merasa mentang-mentang udah punya suami nggak dandan, ada nggak tuh? Mentang-mentang udah punya istri, udah laku bosan kayak kali lah. Padahal kalau itu tetap dijaga malah bagus gitu. Yang berubah adalah sikap, gitu. Dia harus bersikap. Saya kadang kalau lihat orang tua zaman dulu ya,
Tuh kalau ingat tuh kalau ayah itu kan dia beli makanan, beli sate gitu kan, itu dibungkus tuh, dibungkus makan sama keluarganya gitu. Sekali lagi dia bersikap sebagai laki-laki yang sudah punya keluarga, tanggung jawab. Baik, sekarang mikot yang ketiga. Batasan yang ketiga, saat seorang berusia 40 tahun. Di budaya masyarakat Eropa di Amerika, orang mengatakan life begin at 40. Quran yang ngajarin. Quran yang mengajarkan bahwa harus beda yang sudah 40 ke atas dengan yang belum 40. Misal 40, 45, 5 dan seterusnya gitu. Ya. Kenapa beda? Ya mau 40 karena itu tadi kehidupan yang sebenarnya itu saat kita berusia 40 tahun. Bahkan Nabi Muhammad menjadi nabi di umur 40. Kan ada tuh angka-angka yang menunjukkan banyak ya. Angka 7, 40, 1000 itu kan yang menunjukkan banyak. Kan 7 Ustaz ada orang pusing 7 minum kuliah bintang 7. Nenek moyang saya kayak 7 turunan terus. Kok ente miskin? Saya 8 kan. Dia apes banget dia. Dia 8. Dia gak dapet. Seperti dulu ada film tuh dulu banget. Jembatan Siratal Mustaqim bagaikan titian rambut dibelah. Tahun berapa tuh ya dulu? Suman Jaya tuh ya dulu. Tahun berapa? Belum lahir. Ya, jadi angka 7 itu banyak ya, angka 1000 kan, ada angka 1000. Pahlawan mati 1 tumbuh 1000. Karena ada pahlawan 100 orang, meninggal 1 tinggal berapa? Tinggal 1099. Karena yang mati 1 tumbuh 1000. Binatang-binatang apa yang kalau sekolah selalu terlambat? Binatang kaki 1000. Lama bersepatu dia. Dia kalau selalu telat dulu dia. Binatang-binatang apa yang pintar dagang? Jawabannya kuda. Kok kuda? Kuda kalau jalan ketoprak. Iya. Ada yang kuda kalau jalan somai. Susu apa yang paling mahal? Susu apa? Susu kuda liar. Kok makan iya? Susah maksudnya. Gimana itu? Kuda biasanya susah, kayak kuda liar. Apa itu? Batasan yang ketiga, saat seorang masuk umur harus beda yang sudah 40 ke atas dengan yang belum 40 gitu. Apa yang beda? Nih Allah kasih apa fokus kita saat umur kita 40. Allah jelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Bahkan Allah ajarkan kita doa saat umur kita 40 tahun. Silakan dibuka Al-Quran dari Al-Ahqaf 15. Ini ujung ayat doanya ada depan. Al-Ahqaf surat ke berapa Al-Ahqaf? 46. Al-Ahqaf 46 ayat 15. Udah dulu ya. Yang di handphonenya ada kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Dah, sampai dulu. Allah berfirman. Allah berwasiat kepada seorang anak untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya, mengandungnya, melahirkannya, susah ditambah susah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Ibunya, ini perhatikan nih. Ibunya mengandungnya dan menyusuinya berapa bulan? Berapa itu makanya? 30 bulan, betul ya? Ulangi. Ibunya mengandungnya dan menyusui selama 2 tahun. Pertama 30 bulan. Nyusui berapa bulan nyusui? 2 tahun. 2 tahun berapa bulan?
30 kurang berapa? Maka usia kehamilan paling cepat 6 bulan. Artinya kalau ada orang, maka ada budaya kita 7 bulanin. Masuk bulan ke-7 didoain, siapa tahu dia lahir. Jadi saya ulangi, usia kehamilan paling cepat adalah 6 bulan. Kita kondangan bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni lahir. Nggak boleh kita bilang, wah kecelakaan ya. Baru 6 bulan udah lahir. Nggak mungkin saja dia kehamilan hanya 6 bulan. Rata-rata berapa rata-rata? 9 bulan. Maka kalau paling lama ada berapa? Intinya apa? Ibu sebenarnya ayat ini penting nih. Ibunya mengandungnya, menyusuinya, melahirkan, menyusui dan menyapihnya, mengandung dan menyusui selama 30 bulan. Gimana ngitungnya 30 bulan itu hamil dan menyusui? Berapa tahun menyusui? 2 tahun, 2 tahun berapa bulan? 2 kali 30 bulan 6. Maka kalau ada orang yang hamil 6 bulan lahir, itu anaknya secara hukum dan anaknya secara biologis. Begini case-nya. Ada perempuan hamil belum nikah. Gimana Ustaz? Saya bilang segera nikahin. Kenapa? Agar usia dia nikah sampai lahir minimal 6 bulan. Kalau dia 6 bulan maka anak yang lahir anaknya secara biologis dan anak secara hukum. Kalau kurang udah hamil didiemin sebulan, 2 bulan, 3 hamil 4 bulan baru dinikahin. 4 bulan ke 9 kurang berapa bulan? 5. Cuma 5 bulan maka anak secara biologis tapi bukan anaknya secara hukum. Karena kurang dari 6 bulan. Ustaz, bukankah orang yang hamil gak menikah itu kalau hamil terhormat? Perempuan lagi hamil, suami meninggal. Ini perempuan lagi hamil, boleh dia nikah? Boleh, tapi tunggu sampai anaknya lahir. Nah kalau tadi kan hamil, hamil tidak terhormat namanya. Maka segera nikahin gitu. Kalau dia hamil terhormat punya suami, dia mau nikah kan dia suami meninggal, dia lagi hamil dia, perempuan. Tunggu dulu, anaknya lahir baru boleh menikah, gitu. Tapi kalau hamil tidak terhormat, menikmati ijtihad, ambil pendapat yang paling bisa mendapatkan kemaslahatan, gitu. Daripada dia hamil nggak punya suami, betul nggak? Anak yang lahir nggak punya bapak, mendingan dia hamil punya suami, anak yang lahir punya ayah. Kalau bisa cukup berapa bulan tadi? 6 bulan. Kalau mau ngomel kemarin waktu anaknya bergaul bebas itu boleh ngomel lah. Ini anak udah hamil berngomel-ngomel ke apaan? Ini enggak? Istilahnya kalau memang sudah terjadi, maka tinggal ya ambil yang terbaik gitu. Karena kalau kan orang baru marah-marah tuh, kamu nih kemarin kenapa nggak marah-marah gitu? Kalau marah-marah sebenarnya kemarin, sekarang udah tanggung hamil segera apa ya? Nikahkan. Agar jarak dia menikah dengan lahir minimal berapa tadi? 6. Kalau 6 bulan maka anaknya secara biologis dan anak secara hukum. Kalau kurang 6, anak secara biologis tapi bukan secara hukum, bukan anaknya. Kalau anak perempuan bapaknya nggak boleh nikahin karena bukan anaknya secara hukum. Kalau bapaknya meninggal dia nggak ada warisan secara hukum karena bukan anaknya secara hukum ya, gitu. Nah ini kan kadang-kadang orang enggak Ustaz, orang hamil nggak boleh nikah. Itu kalau hamilnya terhormat gitu. Ya. Tapi kalau udah hamilnya tadi itu case kan ambil yang paling mendatangkan kemaslahatan. Mana dalilnya? Ayat ini. Dalil. Ibunya mengandungnya dan menyusui selama 30 bulan. Kalau 30 2 tahun menyusui, 24, 30 per 26 maka usia kehamilan paling cepat adalah kan kita nggak boleh ngomong sembarangan dari kondangan. Kok perempuannya gitu, atau kita di Januari kita kondangan, kok bulan Juni udah melahirkan? Meskipun kita kondangan, perempuan lagi hamil, nggak boleh kita ngomong. Ustaz, ini dia, kecelakaan. Dia kenyang dari ibu makan 3 kali, jangan lu makan. Dia hamil, Ustaz. Emang kenapa kalau hamil? Kan nggak ada masalah. Mungkin akad nikahnya beberapa waktu yang lalu, iya nggak? Pesta baru sekarang, boleh gitu? Oh saya nggak tahu Ustaz, kamu siapa? Emang semua orang bisa lapor sama kita? Itu urusan orang, jangan kepo ya, jangan sok tahu semua orang. Kan orang kita kan suka ngomong sembarangan, ya nggak nih? Ada orang kaya namanya 4 tingkat,
Wah ini koruptor nih, gitu ngomong. Siapa ini merah tuyul dia, kan nggak tahu. Ini bukan koruptor, siapa ini merah? Kita sih ngomong barangan gitu, nggak boleh nuduh tanpa bukti. Nah, dalam Islam tuh kalau kita nuduh orang bersih dan nggak ada bukti, dicambuk 80 kali. Karena sembarangan ngomong gitu, nggak boleh sembarangan ngomong. Baik, ini batasannya. Nah, di sambungan ayat yang tadi Allah mengatakan, hatta sampai ini anak berusia 40 tahun, dia mulai berdoa. Inilah doa yang banyak kita baca saat umur udah 40 tahun ke atas. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya di doa ini doa yang harus banyak-banyak kita baca sekarang kalau umur kita udah 40 tahun ke atas. Dan di doa ini kata para ulama, Allah mengajarkan fokus yang harus kita lakukan saat sudah 40 tahun ke atas. Ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud bilang begini, wa kana ahlul Madinah idza balagha 40 sanatan tafarraqu lil ibadah. Dulu tuh penduduk kota Madinah kalau sudah 40 ke atas lebih fokus beribadah. Dia tetap karir, tetap kerja, tetap berusaha, tetap bisnis, tapi fokusnya lain. Fokus yang pertama, ya Tuhanku, tunjuki aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepadaku, kepada ibu bapakku. Maka fokus yang pertama 40 tahun ke atas adalah memperbanyak bersyukur. Biasanya kalau udah 40 cenderung udah mulai makan, ya nggak tuh? Mungkin sudah menikah, sudah punya rumah, sudah cenderung udah mulai makan, nah betul nggak? Tadi saya bilang Nabi Muhammad aja jadi Nabi di umur 40. Sampai orang mengatakan life begin at 40. Saya baca tuh, kenapa orang Barat, orang Amerika mengatakan life begin at 40 begini? Kalau Anda merasa udah tua gara-gara 40, belum, justru Anda baru mulai. Tapi dalam Islam 40 sama dengan Anda memasuki babak baru dalam hidup Anda. Mikot yang ketiga, gitu. Apa fokusnya? Banyak-banyak bersyukur. Sekarang punya kerjaan, udah gitu kan ya, 40 kan? Ya cenderung udah mulai mapan lah secara ekonomi itu kan. Bahkan juga pikiran mulai itu kan, udah mulai lebih dewasa gitu. Sebab umur udah 40. Fokus yang kedua, wa an a'mala sholihan, dan agar aku dapat berbuat amal soleh yang Kau ridhoi. Fokus yang kedua 40 ke atas memperbanyak amal soleh. Kemarin sholatnya cuma 5 waktu, sekarang kami sholat duha, yang mulai qobliyah, ba'diyah. Kemarin puasa cuma Ramadan doang ya. Sekarang 40 tahun ke atas. Tambahin puasa-puasa sunnah, Senin Kamis, ayam lebih, puasa Nabi Daud, itu memperbanyak amal soleh. Bahkan orang tua kita zaman dulu puasa Senin Kamis sampai jadi istilah di zaman dulu ya. Sampai jadi istilah, setiap orang yang lemes dibilang tuh orang tampangnya Senin Kamis. Itu orang napasnya. Kenapa? Dulu Senin puasa, Kamis juga orang puasa lemes nggak? Sampai di setirnya tuh orang muda dompetnya Senin Kamis, tampangnya Senin Kamis gitu tuh. Jadi mungkin zaman dulu puasa Senin Kamis menjadi budaya gitu, ya, sampai jadi istilah. Ada puasa Nabi Daud, kenapa? Gimana puasa Nabi Daud? Senin puasa, Selasa enggak, Rebo puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu selang-seling. Kalau enggak, alhamdulillah. Senin enggak, Selasa enggak, Rebo enggak, Kamis enggak. Kita nggak nabinya bu, nggak nabinya kita. Ya enggak? Yang minimal pernah ngerjain. Senin Kamis pernah puasa? Cobain pernah ya. Siapa yang belum pernah puasa Nabi Daud? Puasa angkat tangan. Kalau belum pernah cobain nanti.
Saya pernah Ustaz 2 minggu Ustaz. Kapan Pak? Dulu pas dia lagi bokeh Pak Ustaz. Mungkin saya puasa aja Ustaz. Minimal pernah percaya gitu. Jangan sampai tahu tapi tidak pernah percaya. Jangan kayak orang belajar renang. Semua gaib kan, gaya punggung, gaya kuku-kuku, gaya dada, dia tidak pernah renang. Sekarang renang kayak batuk. Muncul nggak muncul lagi gitu. Jadi ilmu tuh diamalkan. Gitu. Ilmu tuh diamalkan. Jadi minimal udah 40 ke atas mulai, ya kan nih? Udah jadi, udah berubah lah, berubah. Mungkin dulu emosi, ada nggak tuh? Sekarang udah mulai berubah. Ada nggak tuh suami yang emosian? Marah-marah dulu, ada nggak tuh? Suami saya kan, Ramadan nih. Dengar aja marah, mau polisi tuh. Udah ajar mana gua puasanya, malas banget sih. Bang, ajar asar tuh bang. Asar. Kok mirip banget ya bang? Abang aja yang minggu ke sini. Ada orang-orang kan orang kalau masih muda tuh cenderung emosi ya. Kan mulai mengendalikan. Usia 40 tahun mulai berubah. Yang ketiga apa fokusnya? Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Kalau udah 40 ke atas, lebih fokus ngurusin anak dan keturunan. Gitu maksudnya. Kadang-kadang yang dipikirin bukan lagi kita gitu. Coba pikirin anak gitu. Ibu-ibu kalau punya anaknya enggak. Ibu tuh saya sering sih pengajian di Jakarta tuh kalau ngaji biasanya kotak dalam box tuh gak dimakan sama ibu. Dibawa pulang. Terus siapa tuh? Buat anaknya. Saya ingat zaman dulu tuh orang tua sih kalau ini bawa sapu tangan nih, buat gerak keringet, kalau gerak kipas kalau panas, karena pilak-pilak dikit ya. Terakhir buat apa nih? Bubur kue. Anak yang makan, mama kasih mama. Dia apa nggak pengen banget. Ini nggak ada orang yang paling sayang sama anak ke orang tua ya. Apa juga bapak-bapak juga sama bapak-bapak nih. Kalau tugas keluar kota, ada taman, kolam renang, saya nggak dipikirin. Anak bapak yang normal ya, bapak yang bener nih. Kalau bapak yang sakit tinggal gitu ya, kalau bocah enak bocahnya. Sampai tuh ada ibu sayang banget sama anak. Saking sayangnya dia lupa kalau tuh anaknya. Noneng. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Suami cemburu karena kita ada iya mas. Jangan-jangan bukan anak pulang ini. Tes DNA. Udah ada lagu tadi. Tes DNA. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Panas dong ibu hamil anak siapa? Apa lagi? Jadi kalau 40 ke atas tetap kita karir tapi fokus berubah. Yang kelima, ini tubuh ilaika, aku bertobat kepadamu ya Allah. Fokus yang keempat dulu ya, adalah semakin banyak bertobat kepada Allah. Mungkin dulu ya namanya masih muda ya nih. Ustaz dulu saya sholat jarang-jarang Ustaz. Benar nggak? Dulu kadang saya sholat zuhur hampir asar. Benar nggak? Sholat asar hampir maghrib. Benar nggak? Kadang-kadang Ustaz sekarang berubah Ustaz. Sekarang belum aja. Semuanya Ustaz. Ada nggak orang yang dulu nakal sekarang baik? Saya punya teman Ustaz. Dia tukang minum, tukang mabuk, belum begini Ustaz. Sekarang begini Ustaz. Sebanyak Pak, karena dia ember Ustaz ini. Yang kacau emang dia. Sekarang kayak galon Ustaz. Dulu begini kan begini, sembahyang maksudnya kan kayak galon. Ya namanya dulu zaman muda ya, zaman sekolah high school masih muda, masih ini kan ya, itulah ya kan. Sekarang udah 40 tahun ke atas, berubah kan nih? Ya Allah, dulu gitu lah. Dulu ngomong suka barangan, ini kan taubat lah, taubat. Zaman sekolah kalau kita air makan di kantin, makan 3 nggak punya nggak makan. Ini kan. Nah sekarang taubat lah. Yang terakhir, fokus yang berikutnya di doa ini, sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. 40 ke atas semakin berserah diri kepada kan biasanya mohon maaf 40, 45 badan mulai berubah ya nggak nih? Mata kurang lihat, ya kuping mulai kurang dengar, ada nggak tuh? Ada orang yang wajar lah kayak kan ada kan kadang ini Ustaz ibu saya kan udah kurang dengar, namanya udah kurang berumur, ya kan? Harus ibu ngaji, Ustaz ceramah tentang bab bersyukur, mari kita banyak-banyak bersyukur. Pulang ngaji dicukur semua, cukur.
Kata kakek, kok cukur kata Ustaz banyak-banyak cukur. Maksudnya dicukur semua. Kata Ustaz banyak-banyak bersyukur. Nih ibu udah pernah dengar dari dia. Pulang aja ikraf dulu semua. Habis dulu. Kata kakek kenapa? Kata Ustaz banyak-banyak cukur. Ya kan? Kurang dengar dia. Jadi begitulah maksudnya ini mikot yang ketiga ya. Saat usia kita sudah 40 tahun ke atas, life begin at 40. Jadi harus berubah. Apa fokusnya? Ini tadi nih. Tetap karir, tetap usaha, tetap segala macam. Cuman apa yang berbeda fokusnya? Dia anak muda kalau ngomong 15 tahun umurnya, 17, 18. Anak muda kalau kumpul ngomongin apa? Mungkin zaman sekarang ngomongin mobil, ngomongin handphone ya. Tapi kalau udah 40 ke atas ngomongin apa? Ngomongin herbal, daun kudu, kulit manggis, ngomongin penyakit, rematik. Coba kalau kita makan dia rasa semangat kita kan, wah anak mana es krim, atau teh tawar. Itu udah nggak usah dinafikan gitu. Kalau udah ya pasti berubah lah ya tuh. Semakin kan, mohon maaf ya, sebagian kawan-kawan meninggalkan kita, ya nggak tuh. Udah 40 kata udah mulai itu udah mulai berubah semua. Visi kita berubah 40 kata dulu loh. Dan dia semua badan dia dulu makan ayam ya enggak. Gitu kan. Oh sekarang ya gitu. Maksudnya udah mulai berubah. Nah, mikot yang terakhir. Saat umur kita 60 tahun ke atas. Umur 60 tahun ke atas mikot yang terakhir. Begini kata Nabi. Rasulullah mengatakan aqdzarallahu ila mri'in akhara ajalahu ila sittina sanatan. Allah masih berikan kesempatan pada seseorang untuk berubah sampai umurnya 60 tahun. Kira-kira kata Nabi udah 60, belum berubah juga, nungguin apaan? Gitu maksudnya. Nunggu apa lagi gitu? Udah dipanjangin. Iya. Belum berubah juga, saya mohon maaf ya, masih kalau orang tua lagi ibadah harus ya. Emang udah dia mau ngapain lagi gitu? Iya kan? Diskotik, kalau mau politik, iya kan? Mau asuransi juga bikin perusahaan asuransi. Mau 70 aja nggak berlalu tuaan juga sih kok. Emang kata Nabi gini, 60 harus dulu. Jadi kalau 60 belum berubah juga, apalagi yang ditungguin gitu. Ini kode yang terakhir. Ya. Jadi namanya siap-siap menggapai husnul khotimah. Jadi doanya kalau kemarin ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah aku mohon kepadamu agar engkau wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah aku beri kepada daripada su'ul khotimah. Ini kira-kira pengantar kita namanya mikot dalam kehidupan. Kira-kira kita berada di mana dari mikot yang pertama, kedua, ketiga, apa keempat. Artinya inilah biar sadar mikot, jangan sampai udah 40 tapi kelakuannya seperti belum 40. Walau serahkan kepada host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Bapak dan ibu sekalian, ya Allah kita semua sudah mengerti ada berapa banyak mikot yang kita harus lalui dan mudah-mudahan kita belum melalui mikot yang ketiga. Mungkin yang ketiga berapa tadi? 40 ya? Kayaknya belum ada 40 nih. Mikot yang keempat. Mikot yang keempat ada Ustaz? 60. Meninggal di mikot yang keempat. Baik, Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Silakan. Sudah pada ngerti semua ya? Tanya dong. Kasih kuis. Baik, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita masih punya waktu 10 menit. Ustaz silakan mau dikasih kuis lagi. Apa ini terserah Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dengan tadi itu usia 40 ya. Atau tadi usia balik, usia menikah, usia 40, usia 60. Ini kan orang kadang tidak sadar berjalan begitu aja gitu.
Nah mudah-mudahan dengan kita mengetahui mikot-mikot dalam kehidupan kita, tidak hanya orang yang haji dan umroh yang ada mikot dalam hidup, juga ada mikot. Dan ini perlu diingatkan. Dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Diingatkan yang namanya peringatan berguna buat orang yang beriman. Karena kita kadang udah tahu, cuman nggak ingat, maka perlu diingatkan. Gitu. Terutama kepada anak-anak kita. Jadi kepada dalam Islam tuh bahkan ada namanya menjelang dia balik itu ada namanya usia 7 tahun. 7 tahun namanya usia mumayyiz. Dia belum balik tapi sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Kalau kita punya anak laki umur 7 tahun, ibu punya anak 7 tahun, dia sudah boleh jadi imam sholat dan sholat berjamaahnya sah. Kita punya anak 7 tahun, Ustaz kan dia belum balik. Iya, tapi dia udah mumayyiz namanya, bisa membedakan mana baik mana buruk. Dia bisa bedain mana dia $1 mana $10 gitu. Ya, dan dia bisa membedakan mana yang cakep mana yang gak cakep gitu. Dia tahu gitu, dan dia udah pintar. Namanya usia mumayyiz. Ada hadis Nabi, perintahkanlah anak kamu sholat di usia berapa? 7 tahun. Ustaz, anak saya 4 tahun sholat, memang masih laki-laki ya. Maksud Nabi 7 tahun itu, kalau 7 tahun sholatnya dia boleh jadi imam, maka sebaiknya kalau bisa di anak laki semakin cepat dikhitan semakin bagus, supaya sebelum 7 tahun udah dikhitan, ya kan? Karena khitan pada laki-laki itu menjadi wajib karena berhubungan dengan ibadah sholat. Laki-laki kalau belum disunat, belum dikhitan, maka ketika dia pipis, ceboknya nggak bersih, nggak sempurna, ya kan? Kalau ceboknya nggak bersih, wudunya juga nggak sah. Wudunya nggak sah, sholatnya nggak juga. Alasan ini tidak ada pada perempuan. Maka khitan pada perempuan tidak wajib. Bahkan menurut PBB kan, bahkan perempuan kalau Nabi dan dokter mau menghitan anak bisa dimasalah dan hukum, dianggap melanggar hak asasi manusia. Karena dulu dalam prakteknya banyak perempuan-perempuan di Afrika terutama sebagian negara Asia, ketika dihitan akhirnya kehilangan hasrat seksual gitu. Karena yang dihitan bagian yang sangat sensitif. Nah, kalaupun di Islam itu boleh dihitan, alasan sebagian ulama takrimatan, penghormatan buat perempuan, agar dia, mohon maaf, mungkin saya kalau banyak kasar namanya, agar dia tidak terlalu liar gitu, akan dihitan. Tapi kan alasan ini dianggap apa namanya? Dan dalam Islam pun beda dengan laki-laki. Laki-laki dihitan alasannya apa alasannya? Kebersihan sholat. Ini alat tidak ada pada perempuan alasannya. Maka sekarang di Indonesia itu apa namanya? Maka tidak boleh di rumah sakit perbidan untuk menghitan anak perempuan karena larangan tadi. Dalam Islam pun tidak wajib, tapi alasannya penghormatan buat perempuan. Gitu. Nah, kembali ke anak laki tadi, maka anak laki sebaiknya kalau dia Ustaz, di umur berapakah anak saya disunat, dihitan, semakin cepat semakin baik? Kan beda, kan kita beda daerah kan. Kalau di Jawa Barat saya masih kecil ya. Kalau orang Arab tuh saya bilang anak saya dulu karena di Al-Azhar, anak saya sebulan saya sunat tuh. Sebulan laki-laki, di sebulan saya hitan. Kalau punya protes, karena nggak dikasih hadiah. Kecil. Dulu kata orang tua, lu nggak takut tumbuh lagi katanya. Emang jenggot tumbuh lagi. Sekali kita ya udah hilang segitu. Jadi semakin cepat tuh anak, saya nggak tahu di Amerika berapa tahun di sini anak laki ini. Lahir ya. Kemudian dia semakin lahir semakin bagus. Kalau di daerah, kalau salah sebagian daerah itu udah SMP gitu. Yang jelas juga udah gitu, juga gedean males. Nah jadi kalau bisa semakin cepat kita kan agar di usia 7 tahun, ibu nih Ustaz, suami saya belum pulang Ustaz, di rumah kami belum berjamaah. Ada anak laki 7 tahun, boleh jadi imam? Boleh. Itu mana hadis Nabi, perintahkanlah anak kamu sholat umurnya 7 tahun. Sekarang kalau puasa Ustaz, kata orang puasa juga sama. Menyuruh anak kita puasa yang baik dan benar di usia 7 tahun. Ustaz, anak saya 5 tahun puasa, tapi kan dari pagi sampai zuhur buka ya tuh. Tapi kalau 7 tahun dia harus puasa yang baik dan benar gitu. Sama dengan sholat gitu. Jadi ada usia namanya usia menjelang balik 7 tahun. Dari kata balik itu 14, maka setengahnya 7 itu usia mumayyiz namanya. Dia apa namanya belum balik tapi sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk.
Yang demikian tambahan. Dan terkait juga tadi ketika anak izin ke kamar orang tuanya, itu juga perlu kita bilang. Saya berpikir ini, Al-Quran 1400 tahun yang lalu mengajarkan adabnya. Ada gini hadis Nabi, kalau anak kamu 7 tahun, suruh sholat farriqu fil madani, tidurnya misah. Kalau sudah 7 tahun, anak harus tidur di kamar sendiri. Gitu. Tidak sehat secara mental ya. Kasihan anaknya, kasihan juga bapaknya gitu. Ya, umur SMA itu tengah-tengah. Digotong bapaknya balik lagi. Nah, digotong diikat ke mana? Saya kalau mikir, kan ini kan gini. Ini kan bicara peradaban dulu kan. Bayangkan 14 abad yang lalu Islam mengajarkan anak 7 tahun udah harus pisah tempat tidur. Kan seolah-olah juga tadi tuh dia mengajarkan orang tuanya udah mulai makan ya minimal anaknya udah punya kamar sendiri gitu. Nanti kalau masih nikah mungkin di apartemen yang kamar 1 ya, ya. Sekarang udah punya anak 2, 3 udah harus punya rumah. Nah, ini harus kita ajarkan juga kepada anak kita bahwa anak izin ke kamar orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya tuh. Siapa anak Nabi Muhammad yang paling besar? Ada hadiahnya? Hadiahnya boleh mau pindah. Siapa anak Nabi Muhammad yang paling besar? Anak Nabi yang paling besar. Namanya Zainab. Yang nomor 2 siapa namanya? Ruqayyah. Nomor 3 Ummu Kulsum. Yang paling kecil Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Zainab, Ruqayyah, semua anak Nabi yang laki-laki meninggal masih kecil. Ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Kata Allah ini hikmah ilahi, hikmah Tuhan. Seandainya Nabi Muhammad punya anak laki, gimana coba? Ya enggak? Artinya kalaupun ada sekarang orang turun Nabi dari Fatimah gitu. Jadi oleh karenanya Nabi Muhammad pernah mengangkat anak laki-laki namanya Zaid. Nama asli Zaid bin Harisah. Ketika diangkat oleh Nabi, namanya dikasih jadi Zaid bin Muhammad. Turun ayat Quran menegur nggak boleh anak angkat dipanggil dengan nama bapak angkat. Anak angkat harus dipanggil dengan nama ayah yang asli. Dipanggillah Zaid bin Harisah. Dulu Zaid bin Muhammad, gitu. Boleh nggak adopsi boleh, tapi dikasih tahu gitu bahwa gitu. Ustaz aku anaknya trauma Ustaz. Menurut kita siapa tahu anak malah senang, ya nggak? Udah gede ini. Nah, sebenarnya aku adalah ayah angkat kamu. Pantesannya dari belakang pikir kok ayahku begini banget. Jangan-jangan dia juga mikir kok bapak saya begini gitu. Kita kan kadang merasa ternyata traumanya nggak. Siapa tahu dia malah senang, ya. Ternyata dia punya ayah yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita ketemu ntar setelah zuhur kita makan siang. Ntar makan udah saya bayarin semua ya, dia tinggal makan jadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik bapak-bapak dan ibu sekalian, sesi pertama kita akhiri di sini insyaallah dan kita bersiap-siap untuk sholat zuhur. Setelah itu kita akan makan siang bersama. Kemudian jam 2 kita kumpul lagi di tempat ini untuk mulai sesi yang kedua. Bapak dan ibu-ibu yang di Zoom dan di Facebook, insya Allah kita akhiri sesi pertama kita di jam 12.30 dan selesai. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada sesi kedua jam 2 PM dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom untuk menghidupkan tidak.